Halo adik-adik semuanya, apa kabarnya nih hari ini? Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Hari ini kita akan belajar tentang lingkungan alam. Adik-adik semua pada penasaran gak sih apa itu lingkungan alam? Kalau adik-adik penasaran apa itu lingkungan alam, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Lingkungan alam? Apa sih itu ya lingkungan alam? Lingkungan alam adalah lingkungan yang merupakan ciptaan Tuhan. Nah, lingkungan alam ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada lingkungan alam daratan dan juga lingkungan alam perairan. Yang pertama ada lingkungan alam daratan. Lingkungan alam daratan ini terdiri dari beberapa jenis wilayah loh adik-adik. Wilayah yang pertama ada pantai. Pantai adalah wilayah perbatasan antara daratan dan perairan. Pantai dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pantai landai dan pantai curam. Adik-adik bisa lihat ya perbedaan antara pantai landai dan pantai curam. Kalau pantai landai adalah pantai yang datarannya menurun sedikit demi sedikit ke arah laut. Contohnya ada pantai di daerah Semarang, Jawa Tengah. Sedangkan untuk pantai curam adalah pantai yang daratannya menurun secara terjal dan secara curam. Contohnya ada pantai di daerah Pacitan, Jawa Timur. Wilayah daratan yang kedua ada gunung. Gunung adalah permukaan bumi yang menjulang sangat tinggi. Gunung ini juga terdiri dari gunung api. Gunung api, apa ya gunung api itu? Gunung api adalah gunung yang memiliki kawah ataupun gunung yang di dalamnya terdapat magma. Contohnya Gunung Merapi di daerah Magelang, Jawa Tengah. Wilayah daratan yang ketiga ada pegunungan. Pegunungan ini berbeda dengan gunung ya adik-adik. Pegunungan adalah daerah yang terdiri atas gunung-gunung dengan ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Contohnya ada Pegunungan Dieng di daerah Jawa Tengah. Wilayah daratan yang keempat ada hutan. Berdasarkan jenis tumbuhannya, hutan dibedakan menjadi dua macam, yaitu hutan homogen dan hutan heterogen. Hutan homogen adalah hutan yang ditumbuhi oleh pohon-pohon yang sejenis, seperti hutan bakau, hutan pinus, dan hutan jati. Sedangkan hutan heterogen adalah hutan yang ditumbuhi oleh pohon-pohon yang berbeda jenis. Contohnya ada hutan tropis, hutan lindung, dan hutan wisata. Wilayah daratan yang terakhir ada tanjung. Tanjung ini adalah daratan yang menjorok ke arah laut. Tetapi tanjung ini berbeda dengan pantai ya adik-adik. Lingkungan alam berikutnya adalah lingkungan alam perairan. Lingkungan alam perairan adalah lingkungan yang basah dan terdiri atas kumpulan-kumpulan air yang ada di wilayah tertentu. Nah, adik-adik, lingkungan alam perairan ini terdiri dari 7 macam jenis loh. Yang pertama ada sungai. Sungai adalah aliran air yang besar dan bermuara ke laut. Yang kedua ada danau. Danau adalah genangan air yang sangat luas dan dikelilingi oleh daratan. Yang ketiga ada selat. Selat adalah laut sempit yang memisahkan antara dua pulau. Yang keempat ada teluk. Teluk adalah laut yang menjorok ke arah daratan. Selanjutnya yang kelima ada laut. Laut ini adalah kumpulan air asin dalam jumlah banyak dan sangat luas. Yang keenam ada samudra. Samudra ini adalah laut yang sangat luas. Yang ketujuh ada muara. Muara ini adalah tempat berakhirnya aliran sungai di laut.
Nah, adik-adik tahu nggak sih bahwa lingkungan alam, baik lingkungan alam daratan maupun lingkungan alam perairan, dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Seperti pantai bisa dimanfaatkan untuk objek wisata atau tempat rekreasi. Lalu gunung berapi yang meletus yang menghasilkan abu vulkanik. Nah, abu vulkanik ini bisa digunakan untuk menyuburkan tanah. Selanjutnya ada hutan bisa dimanfaatkan sebagai paru-paru dunia. Maksudnya adalah hutan dapat menghasilkan udara yang bersih yang dapat kita gunakan untuk bernafas. Yang selanjutnya ada sungai. Sungai ini bisa dimanfaatkan untuk mengairi sawah atau irigasi serta untuk sarana transportasi air. Lalu ada teluk. Teluk ini digunakan untuk pelabuhan kapal-kapal serta tempat rekreasi. Ada laut. Laut bisa dimanfaatkan untuk sarana transportasi, sarana olahraga, sumber mineral, serta tempat rekreasi. Yang terakhir ada pegunungan. Nah, pegunungan ini biasanya dimanfaatkan untuk area perkebunan seperti kelapa sawit, teh, dan kopi. Nah, sekian untuk pembelajaran kali ini. Tetap semangat selalu ya adik-adik. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.